Teman-teman Akurasi TV, saya Teresia, representatif dari KDCF. Saya ingin menulis Best 11 La Liga musim ini menurut saya. Kalau saya pakai formasi tradisional aja 4-4-2. Sorry, 4-4-2. Dari posisi kiper, sebenarnya saya agak terbelah nih. Saya sebenarnya sangat kagum sama Jan Oblak dari Atletico, tapi saya ingin membawa Kadis di situ, jadi saya masukkan Jeremias Ledesma. Kenapa saya pilih Ledesma? Karena dia salah satu key playernya Kadis musim lalu. Kalau nggak ada dia, saya nggak ngerti Kadis itu kebobolan berapa gol, dan terbukti karena penampilan dia yang musim lalu itu bagus banget, dia bisa dipanggil timnas Argentina ke Olimpiade kemarin Tokyo 2020, walaupun nggak jauh-jauh juga ya Argentina. Jadi saya pilih Ledesma, walaupun kalau opsinya ya Oblak gitu. Berarti jangan sampai dilepas ke klub lain ya. Oh, jangan sampai. Ini baru diikat lagi kok Ledesma. Oke, Awalnya dia pinjaman soalnya. oke, aman berarti. Aman ya, udah safe. Terus kalau di posisi back kanan, kalau saya pribadi kagum sih sama Jesus Navas, Sevilla. Di Navas saya lebih kepada etos dia bekerja kali ya, lebih ke etos dia bekerja. Dia usia 35 tahun, awalnya dia seorang sayap ya. Sekarang belakangan karena mungkin sadar dengan usianya yang tidak bisa lagi berlari cepat atau bagaimana, dia cerdas menurut saya dengan main lebih ke belakang. Dia jadi back sayap kanannya Sevilla, dan musim lalu itu dia salah satu kreator terbaik sih menurut saya di La Liga musim lalu. Dan walaupun Sevilla baru mendatangkan back kanan baru nih, lebih muda apa, tapi saya rasa untuk musim ini Navas masih bisa lah bernafas satu musim lagi gitu. Kalau duetnya masukin Stefan Savic. Ya Savic kita tahu lah seperti apa, dia sangat salah satu aktor di balik juaranya Atletico musim lalu kalau saya bilang. Duetnya oke. Okay. Sebenarnya tipikalnya mirip, tapi saya rasa yaudah nggak apa-apa lah, tipikalnya mirip Pique. Pique Masih pilih yang om-om berarti ya. masih pilihan om-om. Pique, saya ngerasa gini, Pique ini akan lebih banyak, walaupun dia senior ya, akan lebih banyak perannya di Barcelona musim ini. Bukan hanya karena dia di lini pertahanan ya, tapi lebih ke leadership dia sih. Karena sepeninggal Messi, pasti tim ini kan mungkin agak-agak terganggu dari segi fokus mungkin ya, mungkin. Dan kalau Pique ini telah menunjukkan loyalitas dia yang which is saya rasa akan membantu kesolidan tim di situ. Itu walaupun dia bukan kapten pertama ya. Kapten pertama masih Busquets ya, kalau saya Busquets. Jadi Pique ini akan, menurut saya musim ini akan berperan penting lah untuk menjaga status Barcelona sebagai calon juara sih. Seperti itu. Lalu ke back kiri nggak muat nih sih. Bawa Back dikit. body ya. Back kiri saya dari dia di Munchen saya sudah suka, jadi saya masukin Alaba. Oh, bisa main di mana aja juga ya. Iya, dia bisa main di mana aja, dan makanya waktu dibilang Munchen lepas Alaba, saya kaget juga. Wah, larinya ke Real Madrid. Untung juga sih maksudnya Real Madridnya, karena walaupun usianya juga udah 30-an, tapi pengalaman dia luar biasa banget. Di pekan pertama juga kan dia langsung tuh gila tuh. Bisa menghentikan sosok Sergio Ramos kah? Kenapa? Sebagai pemimpin di lini pertahanan menurut kamu? Harusnya, karena dia ya itu experience dia salah satu pemain yang istilahnya udah menggelimang gelar lah, dan itu pasti secara istilahnya otomatis orang akan melihat dia sebagai role model lah di tim gitu kan. Dia akan membantu banget untuk pemain-pemain mudanya Real Madrid. Sekarang bisa dibilang banyak pemain muda nih sekarang di Real Madrid, seperti itu. Jadi saya pilih Alaba. Kedepannya saya pilih siapa ya? Kalau kalau sayap kanan tuh hmm, gelandang. Gampang nih Oh kayaknya. ya, gelandang. Pedri, bukan? Oh iya, itu salah satu ya. Jadi Oke. Pedri tuh di sini dari kiri, justru saya letakinya di kiri dia, Pedri. Kita ke kiri dulu deh. Pedri. Pedri oke. Musim lalu di Barcelona salah satu rising star, di Euro menggila. Itu saya langsung sisi sebenarnya agak terbelah antara Pedri sama Modric, tapi sudahlah Modric. Kita ganti Pedri aja lah dulu gitu. Valencia, Pikir Ferran Torres mungkin. Ferran, ya Ferran Torres ya, benar-benar Torres di kanan ya, benar. Ferran Torres. Tunggu. Kalau misalnya ini Pedri, sudah Pedri, terus di tengahnya tuh saya pengen duetin Koke dengan
eh, Casemiro. Wah, duet Kota Madrid ya. Ya, duet Kota Madrid. Saya ngerasa karena karakternya sedikit berbeda ya. Koke kan masih lebih ke depan menyerang gitu. Sementara Casemiro memang dia gelandang jangkar banget dan itu saya mikirnya tuh padanan yang keren banget lah gitu. Koke kan juga dengan umpan-umpan gilanya, umpan-umpan sintingnya itu bakalan lini tengah tuh keren lah gitu menurut saya kalau Koke ini. Kalau bagian kanan saya pilih Carlos Soler. Carlos Soler ini salah satu yang saya suka adalah dia kalau set piece tuh gila gitu. Jadi bisalah membantu selain dia memang jago banget kalau di sisi kanannya Valencia, set piece-nya itu beneran membantu banget sih. Jadi kenapa saya pilih Carlos Soler di situ. Yang tombak nih. Ya. Oke, kedepannya saya juga masih klasik La Liga. Benzema. Benzema. Kalau Benzema, kenapa saya pilih Benzema? Dia memang dari awal dia di Real Madrid tuh konsisten banget, golnya tuh nggak pernah flop. Dia hanya dibayang-bayang Ronaldo dulu. Tapi Ronaldo nggak ada, dia jadi goal getter gitu. Jadi Minimal tidak pernah di bawah 10 atau 15 ya, iya, tetap di atas itu ya. iya, konsistensi itu yang beneran saya kagum dari Benzema seperti itu, kayak nggak ngaruh apa-apa ya pemain masuk keluar ya gue masih bisa nyetak gol nih gitu gitu. Ditemani oleh Negri Doka atau milih pemain lain? Saya mirip pemain lain deh, Suarez. Oke. Saya juga mikir Suarez ini juga lebih ke attitude dia musim lalu sih, kan dia baru gabung ke Atletico walaupun dia sakit hati gitu karena sama Barcelona perlakuan, tapi dia menunjukkan kalau dia itu belum habis dan saya rasa juga dia musim ini akan kembali menunjukkan, walaupun kemarin dia di pekan pertama emang nggak main sih gitu kan, tapi menurut saya dia belum habis lah, masih bisa lah nih duet duet uzur jauh duet uzur untuk berbicara lagi lah di musim ini. Kualitas sudah nggak bisa diraguin lah. Terakhir kurang lengkap kalau tidak ada yang melatih, Oke, melatih Simeone pasti. ya saya lebih ke Diego Simeone karena pelatih itu Simeone kan udah lama banget, jaga keharmonisan udah gampang banget lah, masalah taktik juga dia 4-4-2 hayu, dia 4-4-3-3 hayu gitu. Jadi ada variasi dia dalam taktik gitu yang saya suka banget dari dia, dan dia bisa memaksimalkan para pemain muda sih. Itu yang saya suka dari dia, dan menjaga keharmonisan tim itu yang penting. Oke, ini best 11 La Liga musim ini menurut saya. Semoga tepat dengan prediksinya teman-teman, tapi pasti banyak yang lebih punya pendapat pribadi lah. Open to it. Terima kasih.